Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Putri Sofian dengan NIM 2002102041138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal ilmiah dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas 10 dengan judul Pengaruh Media Sosial dan E-commerce terhadap maraknya kasus penipuan online di masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali menimbulkan perubahan-perubahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu semakin tergantungnya masyarakat terhadap digitalisasi atau melakukan aktivitas secara online. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial, kemudian work from home atau bekerja dari rumah, maupun belajar secara daring. Hal tersebut telah mengubah kebiasaan masyarakat yang pada awalnya melakukan aktivitas secara luring menjadi melakukan aktivitas secara daring. Melakukan aktivitas secara daring tentu akan menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat. Terdapat dampak positif dan juga dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat dari adanya pelaksanaan kegiatan secara daring atau online. Salah satu dampak positifnya yaitu lebih nyaman untuk dilaksanakan dan juga tidak terikat oleh waktu. Selain itu, terdapat pula dampak-dampak negatif yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Salah satunya yaitu semakin maraknya kasus penipuan online. Kasus penipuan online dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak kejahatan yang termasuk dalam golongan kasus cybercrime atau kejahatan dunia maya. Cybercrime merupakan sebuah istilah yang merujuk pada tindak kejahatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik ataupun komputer. Kasus kejahatan dunia maya dapat meliputi penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, kemudian penipuan pada transaksi e-commerce, dan juga penipuan kartu kredit. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, membuat semakin banyaknya aktivitas masyarakat yang beralih menuju ke teknologi digital, di mana masyarakat seringkali disuruh untuk memasukkan data diri, kemudian informasi pribadi ke dalam aplikasi digital sebagai cara untuk melakukan transaksi dan juga melakukan aktivitas secara online. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi para oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan mencuri data diri pribadi yang dilakukan untuk menipu para korbannya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat menguntungkan pribadi. Menurut data yang dilansir oleh tirto.id, pada tahun 2018 hingga tahun 2021, setidaknya telah tercatat 204.372 kasus penipuan yang terjadi di Indonesia secara online, dengan rata-rata kasus sebanyak 5.677 kasus per bulannya, dan mencapai total kerugian sebanyak 305 miliar rupiah. Pada tahun 2021 sendiri, platform media sosial dan juga platform digital yang paling banyak mengakibatkan penyebaran penipuan online yaitu diantaranya ada media sosial Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Pada tahun 2021, kasus penipuan online yang terjadi pada media sosial Instagram sendiri mencatat angka sebanyak 35,7%, sedangkan melalui media sosial WhatsApp mencatat angka 33%, sedangkan melalui Facebook mencatat angka 14,4%. Melalui banyaknya kasus penipuan online yang terjadi di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang tentunya mempengaruhi mengapa hal tersebut sangat marak terjadi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah masalah keamanan. Platform digital di Indonesia terbukti masih belum aman untuk mencapai dan mengakomodasi masyarakat Indonesia untuk bertransaksi dan juga melaksanakan aktivitas secara digital. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga yaitu aparat penegak hukum yang masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, di mana kita masih dapat menemukan banyak sekali pelaku kejahatan yang masih bebas berkeliaran hingga saat ini. Yang keempat yaitu pelaksanaan perundang-undangan yang kurang ditegakkan. Di Indonesia terdapat beberapa hukum dan undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat. Akan tetapi pada saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang spesifik untuk mengatur tentang masalah kasus cybercrime. Yang kelima yaitu faktor kebutuhan masyarakat. Kasus penipuan online yang menimpa masyarakat Indonesia sudah sangat sering terjadi. Akan tetapi di masa pandemi COVID-19 jumlahnya justru semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kebijakan secara online dan juga
masyarakat yang terkena dampak PHK dan akibatnya mereka melaksanakan kasus-kasus penipuan dan tindak kejahatan lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam adalah masyarakat masih sering terpengaruh oleh berita hoaks. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap budaya literasi dapat membuat masyarakat sering terpengaruh oleh berita bohong. Akibatnya banyak sekali kasus-kasus penipuan yang disebarkan di media sosial dan mengakibatkan banyak korban. Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus cybercrime atau kejahatan dunia maya, di mana salah satunya yaitu kejahatan penipuan secara online berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama yaitu cyber espionage. Cyber espionage merupakan sebuah kejahatan yang memanfaatkan koneksi internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain. Kejahatan ini dilakukan dengan meretas serta memasuki sistem jaringan komputer dari pihak lain yang menjadi sasaran. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai saingan bisnis sehingga ingin mengetahui data atau informasi pribadi dari pihak yang diretas. Kemudian yang kedua adalah data forgery. Merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan dokumen penting yang ada pada internet. Kejahatan ini banyak ditemui dalam modus penipuan online. Contohnya yaitu pada penipuan toko online atau bahkan pembobolan ATM dengan cara membuat laman palsu yang membuat korban menuliskan alamat ID dan juga password sehingga nantinya dapat dimanfaatkan atau digunakan secara ilegal oleh para pelaku kejahatan. Yang ketiga yaitu unauthorized access to computer system and service. Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan dengan cara menyusup ke dalam jaringan komputer secara ilegal atau tidak sah tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Pelaku kejahatan ini biasanya disebut sebagai hacker yang bertugas untuk mengambil dan mencuri data-data penting dan pribadi dari informasi rahasia. Kejahatan dengan tipe seperti ini sangat sering dan marak ditemui pada saat ini. Terkadang para pelaku atau hacker bukan bermaksud untuk melakukan pencurian data, melainkan hanya tertantang untuk menembus sebuah sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan atau sistem tertentu. Yang keempat ada carding. Carding merupakan kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan menggunakan komputer untuk melakukan transaksi online menggunakan kartu kredit orang lain. Carding biasanya dilakukan dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Para pelaku kejahatan cybercrime dengan menggunakan metode carding biasanya menggunakan modus penipuan dengan membeli barang dalam situs lelang menggunakan kartu kredit milik orang lain secara ilegal. Para pelaku penipuan dengan kasus kejahatan carding dapat dikenakan sanksi dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 263 tentang kasus pemalsuan identitas, dan pasal 363 tentang kasus pencurian. Yang kelima ada cyber squatting. Merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan merek dagang orang lain untuk mengambil keuntungan pribadi. Biasanya kasus kejahatan ini seringkali memanfaatkan nama-nama besar perusahaan sekaligus merek dagang ternama yang digunakan secara ilegal untuk mengambil keuntungan dalam bisnis yang mereka jalankan secara pribadi. Berikut merupakan beberapa tips yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari kasus-kasus penipuan online yang sedang marak terjadi. Yang pertama yaitu melindungi informasi pribadi. Di masa digitalisasi, kita seringkali disuruh untuk memasukkan alamat pribadi, nomor HP, nomor KTP, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah hal-hal tersebut atau situs yang sedang kita tuju merupakan situs resmi dan dapat dipercaya serta dijamin keamanannya. Dan kita harus senantiasa menjaga dan melindungi informasi pribadi kita sebelum melakukan transaksi melalui platform digital agar terhindar dari kasus penipuan secara online. Yang kedua yaitu memilih atau menggunakan transaksi pembayaran yang aman. Yang ketiga yaitu memperhatikan ulasan pelanggan atau testimoni sebelum belanja melalui media sosial atau e-commerce. Testimoni dari pelanggan seringkali diberikan pada aplikasi-aplikasi e-commerce yang tersedia saat ini. Sebagai pelanggan yang bijak, tentunya kita harus mengecek terlebih dahulu testimoni dari pelanggan agar kita semakin mengetahui apakah situs dan juga toko online yang kita tuju merupakan situs yang kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu memeriksa identitas penjual sebelum berbelanja online. Yang kelima yaitu jangan mudah percaya dengan adanya tawaran yang menggiurkan.
Seringkali para pelaku kejahatan menggunakan modus dengan memberikan tawaran yang menggiurkan agar banyak korban tertarik dan terperangkap pada perangkap penipuannya. Maka dari itu sebagai masyarakat kita harus jeli dan tidak boleh untuk mudah percaya pada tawaran-tawaran menggiurkan yang ditawarkan oleh para pelaku kejahatan. Kemudian yang keenam yaitu jangan pernah untuk membuang atau selalu menyimpan bukti transaksi setelah melakukan transfer atau transaksi digital. Yang ketujuh yaitu membaca kembali keterangan serta kebijakan yang berlaku dalam transaksi online. Jangan sampai kita menyesali keputusan yang kita buat karena transaksi yang kita lakukan tidak dapat dibatalkan. Itu tadi merupakan pembahasan dari pengaruh media sosial serta e-commerce terhadap maraknya kasus penipuan online di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan dari adanya kasus tersebut yaitu bahwa media sosial dan juga e-commerce berperan penting serta signifikan dalam menyebarkan konten-konten yang mengandung informasi palsu serta berita hoaks yang dapat mengakibatkan korban tertipu pada perangkap dari para pelaku. Maka dari itu, sebagai seorang masyarakat yang bijak, hendaknya kita dapat meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan beberapa tips sebelum melaksanakan aktivitas dan melakukan transaksi secara digital. Sekian presentasi artikel jurnal ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.